pelan-pelan, dengan semangat, dengan usaha, lama-lama hal yang sulit itu akan berubah menjadi sedikit lebih mudah walaupun tidak instan seperti ini ya. Ilmu itu bisa diibaratkan sebagai sebuah tanaman yang kalau kita mau merawatnya, lama-kelamaan tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur dan akan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Mulai hari ini Jurusan Angin ingin mengajak kalian untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Siap? Siap. Mau? Kita buktikan mulai di pembelajaran matematika hari ini ya. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita kaitkan atau kita ingat dulu pembelajaran yang sudah kita lalui di minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? SPL. SPLDP itu singkatan apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Kita sudah belajar berapa metode ya? Dua ya. Metode apa saja? Substitusi dan eliminasi. Sekarang khususnya minta bantuannya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu metode eliminasi? Angkat tangan. Oke, silakan Mbak Rendia. Metode eliminasi adalah cara menyelesaikan SPLDP dengan menghilangkan salah satu variabel pada kedua persamaan untuk menemukan variabel lainnya. Oke, jawabannya Rendia betul atau salah? Betul ya. Jadi yang dinamakan dengan eliminasi itu menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Variabelnya. Variabel yang satu dihilangkan untuk menemukan variabel yang lain. Sekarang metode yang kedua itu ada metode substitusi. Ada yang bisa menjelaskan? Asa dulu. Metode substitusi adalah cara menyelesaikan SPLDP dengan mengganti salah satu variabel pada sebuah persamaan ke persamaan lainnya untuk menemukan variabel lain. Oke, tepat sekali ya. Jadi kalau tadi eliminasi itu menghilangkan, kalau substitusi itu menggantikan satu variabel untuk dimasukkan ke dalam salah satu persamaan dengan tujuan menemukan nilai dari variabel yang lain. Substitusi sudah, eliminasi sudah. Kita sudah sempat menyinggung sedikit juga terkait metode gabungan, betul? Metode gabungan itu berarti apa yang digabung? Metode apa sama metode apa? Metode eliminasi sama metode substitusi. Sekarang khususnya punya pertanyaan nih. Misal dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa nggak menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan SPLDP yang menggabungkan dua metode tadi, substitusi dan eliminasi? Bisa nggak? Bisa. Sudah tahu caranya seperti apa? Belum. Kalau gabungan tadi kan sudah jelas ya, menggabungkan dua metode substitusi sama eliminasi. Sekarang pertanyaannya, kalau misal gabungan seperti itu, kira-kira yang dilakukan eliminasi dulu apa substitusi dulu? Eliminasi dulu. Yakin? Kita coba buktikan itu hari ini ya. Kita cari tahu cara menyelesaikan masalah kontekstual dengan menerapkan SPLDP metode gabungan. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi dalam kegiatan kita hari ini, melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan kegiatan individu serta presentasi, peserta didik dalam hal ini kalian itu nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menerapkan SPLDP metode gabungan secara tepat. Manfaatnya apa? Manfaat mempelajari SPLDP metode gabungan ini, kalian nanti itu bisa menerapkannya dalam masalah sehari-hari. Misalnya, kita dalam kehidupan kadang membeli sesuatu barang itu notanya hanya tertulis jumlahnya aja. Pernah? Pernah. Nah, kalian kan di situ nggak tahu ya harga masing-masing barangnya itu berapa. Nah, untuk mencari tahu itu, kalian bisa dengan cara menerapkan SPLDP. Selain itu, manfaat lain yang bisa kalian dapatkan adalah melatih logika dalam pengambilan keputusan serta melatih berpikir kritis dan sistematis. Uraian kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini, kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan uraian yang pertama orientasi masalah, kedua pengorganisasian belajar, dilanjut penyelidikan individu dan kelompok, presentasi, evaluasi, kesimpulan, nanti ada kuis juga dan terakhir refleksi. Assessment atau penilaian. Hal yang khususan nilai dari kalian ada 3 hal. Sebelum pembelajaran, khususan kemarin sudah melakukan tes ya, ingat nggak? Ingat. Ya, tesnya itu ada 2 soal masalah kontekstual yang diselesaikan dengan metode eliminasi dan juga
beragam. Selanjutnya, untuk kegiatan hari ini yang dinilai apa saja? Untuk kegiatan khusus selama pembelajaran hari ini, ada 4 hal yang dinilai. Pertama, kemandirian kalian dalam mengerjakan soal atau LKPD ya. Yang kedua, kemampuan kalian dalam bernalar kritis. Yang ketiga, dalam diskusi kelompok, kolaborasi kalian itu seperti apa? Kontribusi kalian dalam kelompok itu bagaimana? Itu dinilai. Dan yang terakhir, kemampuan komunikasi kalian dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, ataupun menyampaikan solusi. Seperti itu ya, untuk kegiatan hari ini. Dan nanti di akhir, untuk mengetahui kira-kira tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak, akan dilakukan kuis singkat pilihan ganda yang dilaksanakan melalui kuisis. Sudah bawa HP kan ya? Lanjut nih, sudah siap untuk masuk ke inti pembelajaran kita hari ini? Sebelum masuk ke masalah, kita latih fokus terlebih dahulu ya. Kita bermain game tebak warna. Silakan diperhatikan instruksi dari video. Terakhir biru apa ungu sih? Biru apa ungu? Yang jawab ungu berarti nggak fokus ya. Cukup berarti fokus kita hari ini ya. Lanjut ke video masalah. Silakan untuk diamati, diperhatikan kira-kira masalahnya apa, gimana, dan cara penyelesaiannya kira-kira seperti apa. Siap? Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Fani. Saya siswi kelas 9 SMP. Sepulang sekolah, saya meminta Dita untuk menemani saya membeli pulpen dan buku tulis di toko Jaya ATK. Sebelum berangkat menuju toko, Dita bercerita 2 hari lalu ia dan Rati juga membeli pulpen dan buku tulis yang sama di toko tersebut. Dita membeli 3 pulpen dan 2 buku tulis dengan membayar Rp17.500 dan Rati membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis dengan membayar Rp10.000. Sepulangnya dari toko Jaya ATK, Dita dan Rati bertemu dengan Putri dan Sinta. Mereka juga membeli pulpen dan buku tulis yang jenisnya sama di toko Abadi ATK. Putri membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis dengan membayar Rp14.000 dan Sinta membeli 1 pulpen dan 3 buku tulis dengan membayar Rp19.500. Mendengar cerita Dita, Fani pun bingung untuk membeli pulpen dan buku tulis di toko mana yang lebih murah harganya karena uang yang dia punya tidak banyak. Dapatkah kalian membantu Fani menentukan toko mana yang menjual pulpen dan buku tulis dengan harga yang lebih murah? Teman-teman di sini bukan paham ya, pasti nggak semua dari kita itu bisa langsung paham hanya dengan melihat video. Ada dari kita yang bisa lebih paham ketika melihat gambar atau visual atau soal cerita secara langsung. Nah, itu sudah khususan sediakan di LKPD yang nantinya kalian kerjakan. Selanjutnya, ada juga dari kita yang lebih paham itu ketika melakukan gerakan secara langsung atau melihat benda nyatanya secara langsung gitu kan. Oleh karena itu, kita lakukan simulasi dulu terkait permasalahan tersebut ya. Khususan kita tolong 4 orang perempuan maju ke depan. Bebas. Di sini, misal ya, kan ada 2 toko. Tadi toko apa sama toko apa? Jaya ATK dan Abadi ATK. Yang di sebelah kanan misal ada toko Jaya ATK. Yang di sebelah kiri ada toko Abadi ATK. Nah, di toko Jaya ATK tersebut ada Asa yang misalnya memerankan sebagai Dita. Dita membeli 3 pulpen dan 2 buku dengan harga Rp17.500. Silahkan ditunjukkan Sa. Itu contoh paketan buku dan pulpennya ya. Ada 3 pulpen dan 2 buku. Nanti kalian membayar Rp17.500. Di toko yang sama ada temannya Dita namanya Rati. Dia itu membeli 2 pulpen
berdua nih, namanya Putri. Putri ini membeli 1 pulpen dan 2 buku dengan harga 14.000. Silakan Put, di sini Put. Nah, toko Abadi ATK di sini tuh dia membeli 1 pulpen 2 buku harganya 14.000. Di toko yang sama temennya lagi namanya Sita membeli 1 pulpen dan 3 buku harganya 19.500. Punya gambaran nggak kira-kira masalahnya gimana? Punya ya? Misalnya kalian pernah kan ingin membeli sesuatu atau barang tapi kondisi keuangannya kita lagi nggak baik gitu, lagi pas-pasan banget, karena tentunya kita akan cari toko yang lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah kan? Tugasnya kita kali ini juga sama, kita harus membantu Fani mencari toko yang lebih murah antara Jaya ATK apa Abadi ATK. Nah, untuk tahu mana toko yang lebih murah, kira-kira kita harus tahu apa dulu sih? Yang harus dicari tahu dulu untuk bisa membandingkan harga masing-masing barang di masing-masing toko. Caranya tahu nggak? Kira-kira pakai apa? SPLDP. Metodenya pakai gabungan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan untuk yang sudah belajar. Dari simulasi tadi sudah tahu ya kira-kira yang harus diselesaikan itu apa? Yang harus dikerjakan itu apa? Udah tahu? Udah punya gambaran? Sudah. Selanjutnya, cara kalian belajar hari ini silakan kalian duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, ini kelompoknya ya? Sudah lah ya, sudah dudukkan dengan kelompoknya masing-masing. Dan nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Bentar, khususan bagi dulu. Di LKPD-nya sudah khususan kasih nama. Jadi siapapun dapat warna apapun silahkan dikerjakan sesuai bagiannya masing-masing. Karena di LKPD tersebut itu masing-masing warna itu punya tingkatan masing-masing kesulitannya ya. Masalahnya sama, tapi panduan cara mengerjakannya yang berbeda. Bentar. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Oke, sebelum mengerjakan kita bahas petunjuknya terlebih dahulu ya. Tepuk tangan dulu. Perhatikan khususan dulu sebentar. Sudah? Ini dilihat LKPD-nya. Langkah pertama jangan lupa untuk menuliskan identitas diri kalian. Sudah? Sudah? Kalau sudah, khususan jelaskan sedikit ya. Nanti petunjuk lengkapnya bisa dibaca sendiri. Jadi untuk pengerjaan LKPD ini, pertama kalian harus mengerjakan sendiri terlebih dahulu secara individu sesuai bagiannya. Kerjakannya aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 saja. Kerjakan kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti kalian lakukan diskusi kelompok. Masing-masing dari kalian kan sudah punya jawaban masing-masing. Silakan disampaikan idenya masing-masing, jawabannya masing-masing, solusinya masing-masing. Kalau ada yang belum bisa, silakan minta tolong bantuan teman satu kelompoknya untuk diajari gitu ya. Kalau sudah, tentukan satu solusi terbaik dan tuliskan solusi tersebut nanti di kertas plano. Kalau sudah, kertas itu nanti kita gunakan untuk presentasi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri terlebih dahulu. 7.500. Berarti 3 saya sama dengan 7.500. Harga 1 pulpen tadi pulpen pen apa B? Nah, betul 3 buku. Ini kok mah ditulisin harga 1 buku. Iya. Lanjut aktivitas selanjutnya. Kalau sudah, bagi kelompok yang sudah, silakan bisa diskusi. Dicari kira-kira jawaban yang paling betul itu yang mana. Kalau misalnya ada satu teman kelompok kalian yang belum selesai pekerjaannya, silakan dibantu terlebih dahulu, diajari terlebih dahulu. Misalnya sambil ambil kertas gitu nyari kertas bareng. Gimana kedua kamu bisa? Ya, udah semua? Udah bisa lanjut ke diskusi kelompok?
Sambil kalian diskusi mengerjakan tugas plano, sambil dibagi perannya nanti buat presentasi ya. Siapa yang jadi pematerinya, siapa yang jadi moderatornya, siapa yang nulis jawaban gitu. Biar semuanya tuh bagi perannya masing-masing. Kelompok 1 sudah selesai. Udah ya? Udah. Kelompok 3 udah. Kelompok 2 bentar lagi tuh. Kelompok 4 susah. 4 bentar lagi oke. Ya, bentar. Gak usah nggak apa-apa. Sudah selesai. Gak usah semuanya. Ya dijabarin nanti ditempel di depan ya. Udah, oke. Kelompok 4 dah. Udah. Silakan Mas Mbak hadap ke depan semua. Persiapan presentasi. Hadap ke depan. Sudah? Ditaruh dulu kertasnya Mas di meja. Sebelum memasuki presentasi, biasanya teman-teman kalau mau presentasi rasanya gimana? Deg-degan ya? Takut apa deg-degan atau gimana? Campur semuanya. Nah, untuk sedikit menenangkan diri, sedikit merilekskan diri, kita pakai metode stop terlebih dahulu ya. Ada 4 tahapan. Yang pertama berhenti, silakan berhenti dari segala aktivitas yang sedang kalian lakukan. Apapun itu, berhenti dulu. Ambil posisi duduk senyaman mungkin. Sila, jangan susah. Sudah? Sekarang tarik nafas yang dalam. Tahan. Keluarkan. Ulangi. Tarik nafas lagi. Amati nafas kalian yang masuk dan keluar. Keluarkan. 1 kali lagi. Lakukan sendiri tanpa aba-aba susah. Sudah? Sekarang silakan pikirkan apa yang akan kalian lakukan setelah ini. Kalian akan melakukan presentasi. Disiapkan dirinya masing-masing. Masing-masing kelompok sudah dibagi tugasnya masing-masing. Oke, dalam kegiatan presentasi ini putusan minta perhatiannya ya. Kalau ada yang sedang menjelaskan materi di depan, kelompok yang lain mendengar. Kalau ada yang perlu ditanggapi, silakan ditanggapi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Untuk masalah yang pertama, silakan kelompok mana terlebih dahulu? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Mas tolong ditempel, dibantu. Nih. Ya silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dipersilakan kepada Febi. Di sini kita akan menyelesaikan aktivitas 1. Diketahui 3 pulpen dan 2 buku tulis seharga 17.500, 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 10.000. Ditanya harga 1 pulpen dan 1 buku tulis di toko Jaya ATK. Jawab, langkah 1, melakukan pemisahan, misalnya pulpen B, buku tulis B. Langkah kedua, membuat sistem persamaan. 3P ditambah 2B sama dengan 17.500. 2P ditambah B sama dengan 10.000. Langkah ketiga, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Pertama, kita akan menyelesaikan metode eliminasi terlebih dahulu.
jawabannya ya, perjelas saja. Jadi yang namanya variabel itu kan macam-macam, bisa pakai huruf, bisa pakai bentuk juga sebenarnya, pakai segitiga, kotak atau lain sebagainya kayak gitu kan. Selama kalian menggunakannya konsisten dari awal sampai akhir itu sama, misalnya tadi buku dimisalkan pakai variabel A, selama dari awal sampai akhir dia tetap menjadi A, itu nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya bebas ya. Yang penting apa? Konsisten. Bisa diterima kan? Ada lagi yang lain? Tidak. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, silakan. Iya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah presentasi maupun yang sebelum presentasi ya. Bu Susan kasih umpan balik dulu dari hasil presentasi tadi ya. Presentasinya sudah bagus, hanya saja mungkin koreksi untuk presentasi kegiatan selanjutnya. Bu Susan minta tolong suaranya dikerasin lagi. Dan untuk teman-teman yang belum presentasi, tolong ditingkatkan keaktifannya untuk menanggapi, bertanya, atau sekedar membenarkan jawaban seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan tadi presentasinya sudah bagus semua. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Cukup ya. Sekarang Bu Susan coba lakukan analisis dan evaluasi terkait jawaban kalian tadi. Untuk aktivitas 1 yang diketahui apa? 3 pulpen dan selanjutnya 2 pulpen dan 1 buku. Yang ditanyakan? Nah, di aktivitas 3 kita membandingkan antara harga toko yang di Jaya ATK dan di toko Abadi ATK. Di situ kita bisa ketahui harga toko yang lebih murah di toko mana? Jaya ATK. Dengan harga 1 pulpen berapa? 200. Adik, harga 1 buku berapa, Dit? Dit, harga 1 buku di toko Jaya ATK 5.000. Betul. Jadi kesimpulannya dari masalah yang kita selesaikan tadi, toko yang lebih murah yang mana? Jaya ATK. Selanjutnya kita lakukan kuis. Silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Masuk ke link yang Bu Susan kirim di grup ya. Udah siap semua HP-nya? Silakan dikerjakan sendiri, jangan tanya ke temennya. Ini buat assessment akhir. 972-804, silakan dimasukkan kodenya. 972-804. Yang belum siapa? Aku sama dia. Yang udah kian. Jadi udah. Wes, Mau makan aja ya dong. ada dulu. Enzim ya. Ada. Nah, kasih namanya kamu. Udah ya? Kita mulai. Bentar Bu. Silakan dikerjakan sendiri, jangan lihat temennya. Coba kita lihat ya. Masya Allah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah kita sudah melewati kuis ya teman-teman. Selanjutnya kita simpulkan materi hari ini. Oke Mas Bel, silakan HP-nya disimpan lagi. Sudah? Sekarang udah simpan ya? Nah, Udah ya. Bu Susan nanya
sebuah emoji di antara